Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Falahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Sebelum ke materi, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan pujian dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya sangat luar biasa banyak, sangat luar biasa besar. Saking banyak dan besarnya karunia tersebut, kita tidak akan pernah mampu menimbang dan menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semuanya berkeinginan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya ataupun menimbangnya. Oksigen yang kita hirup setiap hari gratis, tapi kalau masuk rumah sakit, satu tabung yang isinya 50 kg tidak kurang dari 100 atau ada yang sampai 300 ribu rupiah, dan itu pun gak sampai satu hari satu malam. Saya ingat sama almarhum ayah saya harus pakai oksigen, gak sampai sehari semalam, bahkan mungkin gak sampai 12 jam oksigen tersebut habis. Dan kita yang sehat seperti ini diberikan oksigen gratis oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bayar. Kalau misalnya harus bayar, kira-kira gajinya harus berapa? Gaji kita untuk bayar itu. Nah, makanya wa in ta'uddu ni'matallahi la, baru satu item itu oksigen. Belum yang lain-lain. Kesehatan mata, kesehatan suara, pita suara dan seterusnya. Maka patut dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang alhamdulillah sampai saat ini kita terima dan kita rasakan. Mudah-mudahan nikmat dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut mengantarkan kita untuk senantiasa dan selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang diberikan kesehatan, fulan misalnya, sebut saja namanya si fulan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kekuatan, tapi yakin sebetulnya dia beragama Islam, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan, Rabb-nya yang memberikan nikmat-nikmat, tapi kenikmatan tersebut tidak digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kufur nikmat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan dan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kegigihan, perjuangan, banting tulang, peras keringat, bahkan bercucuran darahnya beliau dalam memperjuangkan Islam. Alhamdulillah Islam sampai kepada kita, dan kita mudah-mudahan dicatat sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum insyaallah materinya kita tentang orang, atau mungkin saya ngasih pertanyaan dulu. Kira-kira adakah orangnya masih hidup sehat jasmani,
Kalau rohaninya mungkin barangkali perlu dikoreksi. Sehat jasmani, anggaplah sehat rohani, tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Abu Lahab. Ada juga saat ini kalau yang nggak mungkin kita menyebutkan orangnya, tapi kalau berdasarkan ayat Al-Quran dinyatakan bahwa orang itu meskipun hidup, meskipun punya jabatan, meskipun punya status sosial dan lain sebagainya, sudah dijamin sebagai penduduk neraka jahanam. Ayatnya mana? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, sekaya apapun harta bendanya, kalau dia membunuh seorang mukmin, satu mukmin, fajazaohu jahannam, maka dia ketika mati otomatis dapat tiket ke neraka jahanam. Orangnya masih hidup. Adakah kejadiannya? Ada. KM 50. Komplotannya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk neraka jahanam. Dan yang mengitarinya, bahkan atasannya, bawahannya, semua orang yang terlibat di situ dijamin sebagai penduduk neraka jahanam. Meskipun masih hidup, atasannya tahu tapi menutupi, bawahannya tahu tapi menutupi, kanan kirinya tahu tapi menutupi. Nah, itu masa sekarang. Masa Abu Lahab bagaimana? Ceritanya begini. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit. Setelah mendapatkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Paginya, anggaplah waktu-waktu duha, Kanjeng Nabi naik ke bukit kemudian menyeru semua manusia, wahai seluruh manusia, datang ke sini, datang sini. Datang, termasuk Abu Lahab. Kanjeng Nabi kan memang terkenal sebagai orang yang sangat jujur, melontarkan pertanyaan, wahai seluruh manusia yang ada di sekitaran bukit ini, kalau saya mengatakan bahwa di balik bukit yang sana ada musuh yang siap menerkam kalian, yang siap menyerang kalian, kira-kira kalian percaya enggak kepadaku? Mereka menjawab, saya percaya kepada engkau wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berbohong. Oke, kalau begitu pertanyaan kedua. Tadi malam aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi. Apakah kalian percaya? Langsung Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka wahai engkau Muhammad, apakah hanya untuk dongeng remeh temeh seperti itu yang kamu ini mengumpulkan kami? Celaka engkau ya Muhammad. Tidak berserang berapa lama turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang dijamin bukan hanya Abu Lahabnya, istrinya pun. Kembali ke yang tadi, istrinya tahu yang terlibat bahwa suamiku sebetulnya begini-begini, dan istrinya menyembunyikan, kena juga. Nah, terus bagaimana tragisnya Abu Lahab? Ayatnya yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tabbah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi yang pertama kali ketika dia masih hidup, yang pertama kali merotoli, yang pertama kali kena penyakit itu tangan, kalau tidak salah tangan sebelah kiri. Ya awal-awal kan istrinya nggak bakalan tahu, sakit, dia ditutupin pakai kain, kemudian merotoli, pada akhirnya kan membusuk. Selesai tangan kiri, tangan kanan membusuk, karena ayatnya yang pertama tabbat yada, celakalah kedua tangan Abi Lahabin, Abi Lahab. Jadi kedua tangannya dulu.
Wa tabba, nah ini kembali kepada fisiknya, dan celaka pula fisiknya. Sampai kemudian ketika meninggal dunia, istrinya pun tidak mau merawat. Dan sebuah riwayat menyampaikan bahwa itu ingin proses penguburannya dikuburkan 3 hari setelah meninggalnya, karena saking tidak maunya ataupun tidak ada keinginan kerabat-kerabatnya ataupun sekeliling-sekelilingnya yang mau mengkafani, yang mau menguburkan Abu Lahab. Sampai pada sampai pada suatu kondisi, suatu keadaan di mana Abu Lahab memang sudah nggak nyaman mungkin baunya, akhirnya dibungkus dengan dengan kain, tapi bungkusnya bukan dengan pakai tangan. Setiap orang mempunyai tongkat besar, kayu besar, kemudian dijatuhkan ke pasir. Di atas pasir digelar kain. Setelah itu Abu Lahab didorong masuk ke kainnya. Setelah itu kainnya didorong sampai seperti terbungkus biasa meskipun nggak rapi. Dan ketika dimasukkan ke liang lahat, bukan digotong, tetap disorong juga, sorong masuk ke liang lahat. Setelah itu apakah anggaplah pakai sekop pada saat itu? Enggak. Ternyata proses penguburannya itu dilempari dengan kerikil dari jarak jauh sampai kemudian penuhlah dan sejajar dengan tanah di samping-sampingnya. Apakah setelah itu mereka bersedih? Tidak, malah tepuk tangan, hore. Jadi begitu Abu Lahab masuk ke liang lahat dan selesai proses penguburannya dengan cara yang tidak lazim seperti itu, orang yang terlibat proses penguburan yang dengan melempar sampai kuburannya penuh dengan tanah, mereka bersorak-sorai telah menyelesaikan satu kewajiban menurut mereka lah, satu hal yang tidak lazim. Lanjut, bagaimana istrinya yang senantiasa ke barat, ke selatan, ke utara, timur, barat, pokoknya kegiatannya itu cari kayu bakar. Sampai pada akhirnya ya juga sama, dijamin sebagai penghuni neraka jahanam. Kenapa? Saking getol dan saking keras dan saking angkuh kokohnya menentang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang bagaimana kalau ada orang meremehkan Al-Qur'an, meremehkan setiap ayat yang kita dengar. Ada ayat Al-Qur'an dibaca, diremehin. Hati-hati, barangkali menjadi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Namun bahkan sebaliknya kita dikumpulkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Kita diperlakukan oleh kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, mulai semenjak kita nazak sampai dimandikan, sampai dikafani, disolati, dikuburkan, kita didoakan, dan mudah-mudahan semuanya kita, keturunan-keturunan kita, kerabat-kerabat kita, sanak famili kita, semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten, waktunya sudah lewat dari 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.